Selamat pagi anak-anak ibu. Kita bertemu lagi di materi kita pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu semua karena kemurahan-Mu. Kami memulai kembali materi kami. Tuhan boleh terangi hati, pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak kami, kita belajar kembali lanjutan dari materi kita yang minggu lalu, bab 12. Keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Inilah yang menjadi materi kita. Sesuai dengan KD-nya masih seperti materi kita beberapa minggu yang lalu, dan kita sampai kepada indikatornya. Indikator dari materi kita ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan gaya hidup keluarga menurut Alkitab. Yang kedua, memahami peran sebagai anak dalam kehidupan keluarga Kristen. Yang ketiga, mendeskripsikan hakikat keluarga Kristen. Dan yang keempat, membuat laporan singkat tentang keluarga yang menjadi berkat. Poin yang keempat ini nanti menjadi tugas kamu di rumah. Kita akan pelajari materi kita ini melalui indikator yang sudah ada menjadi acuan kita. Keluarga, seperti biasa, dan sudah kamu ketahui, keluarga itu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Keluarga dalam perjanjian lama disebut dengan rumah ayah atau rumah yang tangga yang terdiri dari semua orang dan semua yang tinggal di rumah. Itulah keluarga. Keluarga menurut perjanjian lama juga begitu. Kemudian keluarga dalam perjanjian baru. Keluarga dalam perjanjian baru itu adalah oikos ataupun kepunyaan sendiri. Jadi keluarga dalam perjanjian baru ini hampir sama dengan keluarga dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita sampai kepada keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu siapa? Keluarga Kristen itu adalah suami istri yang keduanya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah keluarga Kristen yang seutuhnya. Kemudian kita sampai lagi dalam keluarga, khususnya keluarga Kristen, orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya tunduk dan taat pada orang tua. Jika anak tunduk dan taat kepada orang tua, Alkitab mengajarkan bahwa ada janji umur panjang dan berkat bagi mereka. Itu ada dalam ayat firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tua dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jika kita menghormati ayah dan ibu kita, ini adalah perintah yang sangat penting supaya kita bagaimana berbahagia dan panjang umur di bumi. Ini ketentuannya keluarga Kristen. Kemudian menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut kepada Tuhan dan belajar tentang karya Tuhan. Ini sudah kita pahami di materi kita yang lalu dalam Ulangan 6 ayat 4-10, di mana diajarkan berulang-ulang. Nanti kamu boleh lagi buka kembali Alkitabmu, kamu pahami kembali apa Ulangan 6 ayat 4-10 ini. Keluarga Kristen adalah suami istri yang kedua-duanya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ditegaskan kembali, ya. Kemudian kita hidup di tengah masyarakat. Sebagai keluarga Kristen, kita diberi mandat oleh Tuhan agar menjadi berkat di tengah masyarakat. Nah, ini dia, ya. Setelah kita berada dalam keluarga, ternyata keluarga Kristen itu ada buahnya. Keluarga Kristen itu harus bagaimana menjadi berkat di tengah masyarakat. Berkat dimulai dari keluarga, ya. Keluarga kemudian mengalir dalam lingkungan, baik itu tadi RT, RW, bahkan sampai ke masyarakat luas sebagai bangsa Indonesia tentunya. Nah, ini dia bagaimana keluarga di tengah-tengah masyarakat. Ini contoh yang sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga Kristen dalam rangka menjadi berkat, seperti ikut gotong royong dalam lingkungan, membersihkan tempat tinggal, bahkan juga aktif dalam kegiatan masyarakat lainnya. Contoh yang lain juga mungkin di tengah masyarakat seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, di mana keluarga harus bisa menjadi teladan di tengah masyarakat. Dengan cara apa?
kan pemerintah sudah himbau nih memakai masker kalau keluar rumah. Nah, sebagai keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, harusnya kita melakukannya. Kita pakai masker kalau kita keluar. Kemudian jangan dulu keluar rumah kalau tidak penting. Kemudian jaga jarak. Ada banyak himbauan pemerintah saat ini melalui wabah yang terjadi saat ini ya, pandemi COVID-19 ini. Kemudian nih, bagaimana Alkitab mengajarkan agar keluarga Kristen menjadi berkat di tengah masyarakat? Nah, kita sampai kepada ini, bagaimana Alkitab mengajarkan. Yang pertama adalah Alkitab mengatakan dalam Titus 2 ayat 1-6, bagaimana hidup orang Kristen berhikmat. Contoh, kaum pria ini haruslah sebagai laki-laki hidup terhormat, sederhana, bijaksana. Dia bukan pemabuk, sehat dalam iman, dalam kasih, tekun dan menguasai diri. Ini seharusnya laki-laki di tengah keluarga. Kemudian bagi perempuan, bagaimana pula dengan perempuan? Nih, perempuan dianjurkan hidup sebagai orang beribadah, tidak memfitnah, cakap mengajar, sederhana, hemat, rajin, pandai mengatur rumah tangganya, penuh kasih, gak suka menggosip, gak suka pindah-pindah hanya untuk menggosip. Nah, perempuan itu cakep dalam segala hal. Kemudian yang kedua, bagaimana agar keluarga itu menjadi berkat? Yang kedua, pergunakan waktu dengan baik, ya. Bagaimana cara kita mempergunakan waktu dengan baik? Ya, dimanapun kita berada, apakah kita sedang bergaul, sedang belajar, bermain, bekerja, tetap gunakan kesempatan dengan baik. Tidak harus banyak waktu di warnet, tidak banyak waktu untuk bermain-main saja. Dan pergunakan waktu, ada waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk beribadah, waktu untuk membantu orang tua. Pergunakan waktu dengan baik, ya, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa kita adalah orang Kristen yang selalu menghargai waktu yang Tuhan berikan. Oke? Sampai di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang membangun. Ini sangat penting sekali ya. Dalam Efesus 4 ayat 9 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakai perkataan yang baik untuk membangun. Ini sangat penting bagi kita semua sebagai keluarga Kristen. Kita harus jaga bicara kita, jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Ini sangat penting sekali ya. Kalau kita suka memberikan semangat kepada orang lain pasti semangat ya. Coba kalau kita sering maki, sering mengejek, sering menghina, sering mengecilkan orang lain, yang ada orang lain itu jadi semakin down, semakin tertekan, semakin putus asa. Jadi pakai kalimat yang membangun. Apalagi situasi pandemi sekarang ini, ya jangan beritakan kabar-kabar hoax. Sampaikan berita yang membangun. Kamu hebat, kamu kuat, kamu semangat, kamu bisa. Kira-kira begitu ya. Paham sampai di sini ya? Oke, next. Ya, inilah keluarga Kristen, keluarga yang diberkati. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah keluarga yang selalu bergandengan tangan, sejalan, sehati, membangun keluarga, hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik. Bahkan orang lain pun melihat, Tadaruah Kristen Abah, Tadadu anak Tuhan, keluarganya keluarga yang diberkati. Nah, ini dia ya, saling bergandengan tangan, saling merangkul, karena keluarga Kristen adalah warga negara Allah ya. Baik, kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah keluarga Kristen adalah suami istri yang kedua-duanya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berarti keduanya harus menaati, harus hidup dalam kuasa Tuhan Yesus. Sebagai keluarga Kristen kita diberikan mandat oleh Tuhan agar jadi berkat di tengah masyarakat. Menjadi berkat dimulai dari diri sendiri, dimulai dari anggota keluarga, kemudian berkembang di luar dari keluarga itu, baik di gereja, di lingkungan, RT, RW, bahkan sampai kepada masyarakat luas, bahkan di tengah bangsa Indonesia. Nah, begini ya. Sampai di sini Ibu berharap kamu sudah memahami betapa keluarga Kristen itu harus menjadi berkat di tengah-tengah
lingkungannya. Oke, baik sampai di sini. Ini penugasan yang Ibu berikan kepada kamu. Ringkaskan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini kepada kamu. Lalu buat laporan singkat tentang keluargamu di tengah lingkunganmu, terutama dalam menghadapi wabah COVID. Kamu boleh buat melalui sebuah video. Contohnya kamu buat video apa saja yang dikerjakan oleh keluargamu di dalam rumah, dalam lingkunganmu, ya, dalam suasana pandemi di mana kita tidak boleh keluar bebas, di mana kita tidak harus jaga jarak, di mana waktu kita banyak berdiam diri di rumah. Kalau kamu sudah selesai, kamu boleh kirim ke WA Ibu atau boleh kamu inbox, ya. Oke, Ibu berharap paham sampai di sini. Sampai di sini juga dulu pertemuan kita, ya. Yang singkat ini Ibu hanya berikan ulasan secara sederhana. Ibu berharap kamu sudah paham tentang ini, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Silakan kerjakan apa yang sudah disampaikan dan pahami kembali. Kembali nanti kita bertemu. Kalau tidak ada masalah, tanggal 20 kita boleh sekolah kembali bertemu di sekolah kita, ya. Ibu berharap kamu tak jaga kesehatan, nak. Rajinlah cuci tangan, jaga kesehatan, banyak berdoa di rumah, bangun relasi yang baik di tengah keluargamu, di tengah saudaramu, di antara ayah dan ibumu, dan juga lingkunganmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk materi kami, betapa kami adalah keluarga yang dibutuhkan di tengah lingkungan kami. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun yang kami berada. Mampukan kami menjaga diri kami, menjaga mulut kami, agar kami menggunakan kesempatan yang ada, agar kami Tuhan menunjukkan citra diri kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, memberkati semua anak didik kami agar bertumbuh dalam pengenalannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.